Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahda nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ikhwatal kiram, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Jamaah yang berbahagia, tentunya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Saat-saat ini kita telah melewati panorama perjalanan spiritual kita masing-masing di bulan suci Ramadan. Dari apa yang menjadi program, harapan, keinginan, target, mungkin di antara kita telah ada mencapainya. Mungkin masih ada juga yang kita belum gapai dari harapan-harapan itu. Perjalanan bulan suci Ramadan ini tidak ubahnya seperti ketika kita mudik pulang kampung. Kita menuju ke kampung halaman dan dalam perjalanan kita melakukan penghentian sejenak. Kita istilahkan dengan penghentian sejenak, begitu juga para pebisnis dunia. Ada saat di mana dia melakukan penghentian sejenak. Untuk apa? Untuk kemudian membersihkan diri dari debu-debu kehidupan yang menempel, semangat kecintaan yang terlalu kuat terhadap dunia, yang membuat longgarnya rasa tawakal kita kepada Allah. Kemudian penatnya kehidupan yang terkadang membuat energi kita habis untuk itu, bukan untuk taqarrub ilallahi ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Rasulullah SAW mengatakan di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua jasad itu. Namun apabila daging itu buruk, maka buruklah semua jasad itu. Hala wahyal qalb, itulah yang disebut dengan qalbu. Kita tidak perlu ikut-ikut juga berdebat apakah kolbu itu hati atau jantung. Ikhwatal kiram, jamaah tarawih yang berbahagia, sesuatu yang datang dari dalam diri kita, apakah kita menyebutnya itu hati nurani atau ada di antara kita menyebutnya sebagai relung, Rasulullah menyebutnya al-qalb. Apabila dia kemudian keluar dan keluar itu menggelora, dibawa ke dalam lisan, kemudian ditujukan kepada Tuhan, apakah itu terucap dalam lisan atau kemudian tersembunyi di balik suara, maka itulah yang kita sebut dengan ad-du'a. Itu adalah surat sang jiwa untuk kemudian dikirim menuju pada tempat pengijabahan Allah Rabbul Alamin. Maka kita menyebutnya dengan ad-du'a.
Kemudian dari titik itu juga, kalau Ari Ginanjar menemukan apa? Black hole. Pokoknya apalah istilahnya. Dari situ semua keluar. Apabila kemudian itu digelorakan dengan kuat di dalam dada, kemudian gelora itu dibawa dalam arkan, maka kemudian dengan arkan itu dilakukan sesuatu, maka itulah yang kita kenal dengan ikhtiar. Jadi antara doa dan ikhtiar adalah sebenarnya satu yang padu, dia datang dari titik yang sama. Apabila ikhtiar itu kemudian datang, dilakukan karena ada premis yang datang, pengaruh dari luar, apakah pengaruh itu adalah pengaruh yang datang karena persoalan zinanya telinga atau zinanya mata, maka itulah yang disebut dengan diantara zinatul hayatid dunya. Kalau kemudian telinga itu mendengar apa biasa lagu yang sering diputar dinyanyikan adik-adik itu, sakitnya tuh di mana? Itu biasa di TV, di sini ya. Kalau itu terus yang masuk ke telinga, maka dia akan mempengaruhi kalbu. Kemudian begitu juga mata, apabila kemudian dia memandang dan yang dia pandang itu adalah wanita-wanita yang membuka aurat, maka dengan itu kemudian juga mempengaruhi kalbu. Maka Al-Quran mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ad ulaika kana anhum mas'ula. Semua itu nanti akan pertanyakan. Tapi kemudian apabila telinga itu kemudian mendengar dengan dengaran-dengaran yang indah min kalamillah, min ayatillah, dia dengarkan alhamdulillahi rabbil alamin, fresh, pelan-pelan hati itu fresh. Maka antara doa yang dipanjatkan kepada Allah, antara ikhtiar yang baik, itulah kemudian patrian doa dalam keyakinan kita kepada Allah, dalam keimanan kita. Sedangkan ikhtiar kita yang baik adalah patrian dari amal soleh kita. Tapi kemudian ketika keluar dari itu, maka ada ancaman lain ketika Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ikhwatal kiram, yang perlu kita pahami lebih dalam dari hal ini adalah sudah tidak tahu berapa menit ini. Saya ditegur saja Pak kalau sudah kelewat 20 menit di sini. Ya. Jamaah yang berbahagia, pengaruh itu yang kemudian harus kita waspadai. Karena boleh jadi pengaruh itu datang, bahkan itu dibisikkan oleh setan, dan kemudian bisikan itu dari pakaian-pakaiannya agama yang kemudian kita sulit untuk menerana apakah itu nafsu yang paling halus atau bukan. Contohnya, di antara kita mungkin sudah ada yang bacaan Al-Qur'annya sudah 2 kali khatam. Teman yang satu bacaannya sudah setengah mati, kemudian belum khatam. Ya, kasihan kamu ini. Ada rasa keangkuhan yang kemudian dengan itu tidak akan mungkin bersatu dengan pakaian ketakwaan yang sekarang kita bangun dengan asyam itu. Mungkin bacaan kita lebih baik. Ya, kasihan kamu ini. Sedekah kita lebih banyak. Kita menganggap orang, atau kemudian kita bertakbir Allahu Akbar. Dengan alasan-alasan itu kemudian kita bukan membesarkan asma Allah, tapi kemudian kita membesarkan berhala diri kita. Kita bukan mensucikan asma Allah, tapi kemudian kita merasa kita lebih suci daripada manusia-manusia yang lain, karena kita merasa lebih utama di antara mereka. Ikhwatal kiram, tausiah ini bukan untuk manusia-manusia yang di luar sana. Tausiah ini adalah untuk kita yang duduk di majelis pada saat kita bersama. Karena memang kita harus saling menjaga tentang hal ini. Ketika kemudian ada orang yang dia tidak sholat tarawih sementara kita istiqomah melakukannya, kita merasa suci di hadapan Allah, bukan merasakan kesyukuran. Nah, ini yang berbahaya. Itulah kemudian
Kita bersyukur kepada Allah karena kemudian Allah mengatakan, apabila aku menginginkan satu kebaikan kepada hambaku, bukan aku berikan dia harta yang banyak, bukan aku berikan dia kecukupan dan pakaian-pakaian tentang dunia ini, tapi cukup aku fa'auhayna ilaihim fi'lal khairat. Aku ilhamkan ke dalam hatinya sebuah keinginan untuk dia mau melakukan kebaikan. Fa'auhayna ilaihim fi'lal khairat. Aku condongkan dirinya untuk kemudian dia mau melakukan kebaikan. Kebaikan dalam bentuk amal soleh, juga kebaikan dalam bentuk munajatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi apabila kemudian dibawa dalam patrian kesombongan, maka itu sesungguhnya yang disebut dengan kufur. Yang disebut dengan kufur. Karena tidak akan mungkin bersatu antara pakaian kesombongan dengan pakaian takwa, walau itu kesombongan yang halus. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin bersatu pakaian kesombongan dengan pakaian ketakwaan. Ikhwatal kiram, kita disuruh berpuasa oleh Allah untuk kemudian kita bertakwa. Karena hanya pakaian yang bagus mengantarkan kita bangga dan lahirnya kesombongan. Karena hanya kendaraan dan seterusnya dan seterusnya. Sekalipun Jakarta ini milik orang, satu orang saja, kemudian dengan itu dia berlayak-layak sombong, di hadapan Allah tetap mengatakan, walibasut taqwa dzalika huwa khair. Sekalipun dibandingkan dengan luasnya dan kekayaan Jakarta, dan itu disombongkan seperti sombongnya Qarun, kemudian Allah datang menjelaskan, walibasut taqwa dzalika huwa khair. Pakaian ketakwaan adalah pakaian yang paling terbaik. Saya kira itu jamaah yang berbahagia pada kesempatan ini, agar kemudian kita menjaga hati kita. Kita benar-benar menjadikan hati kita tepi sungai dalam persoalan ibadah kita. Tidak ada harapan melainkan harap dan cemas, raja dan khauf kepada Allah Rabbul Alamin tentang bagaimana perjalanan kita ke depan. Tapi yang perlu kita syukuri, dalam panorama Ramadan ini kita masih dihadirkan oleh Allah dalam kecondongan kebaikan, ketika kemudian banyak manusia yang sudah hingar-bingar menyambut kehadiran Idul Fitri, padahal pun itu sebuah bayang-bayang yang tidak ditahu dapatkah diraih atau kemudian kembali kepada Tuhan di tengah jalan. Ikhwatal kiram ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Jadi walibasut taqwa dzalika huwa khair. Dan lawannya adalah pakaian kesombongan. Tidak akan pernah bertemu dengan itu. Mari kita jaga ini baik-baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan katanya. Pertanyaannya gampang. Apa pakaian yang terbaik dalam hidup ini? Untuk bapak-bapak. Tidak ada yang mau jawab, satu aja yang udah jawab ya sudah. Ya. Saya kira itu. Untuk ibu-ibu, apa yang kemudian menggugurkan pakaian takwa? Kalau nanti ada yang jawab, tanyakan ke panitia. Karena kalau kita menunggu, kita harapnya untuk munajat, kita kembalikan kepada jamaah dan kepada Allah juga saya. Oh ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya adalah libasut taqwa. Libasut taqwa, pakaian takwa. Tayyib. Itu untuk bapak-bapak. Yang satunya lawan dari libasut taqwa, pakaian libasut kesombongan. Tayyib, pakaian kesombongan. Ahsanti, barakallahu fik. Barakallahu. Saya kira itu jamaah yang berbahagia. Hadiahnya nanti urusannya dengan beliau, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.